Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Serial Academy. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kisi-kisi kompetensi teknis seleksi P3K Guru tahun 2021 khususnya untuk guru kelas SD ya. Seperti kita ketahui, formasi guru kelas ini merupakan formasi terbanyak di kabupaten kota dalam seleksi P3K tahun 2021 ini. Banyak yang bertanya-tanya apa sebenarnya yang diujikan dalam seleksi P3K ini. Salah satunya adalah kompetensi teknis. Selain kompetensi teknis ini ada manajerial, sosiokultural, kemudian ada wawancara. Nah, sekarang kita lihat seperti apa kompetensi teknis ini. Jadi definisi dari kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Khusus untuk guru, maka kompetensi teknisnya bisa dibagi menjadi dua bagian secara umum, yaitu ada pedagogik dan ada profesional, atau bisa dikatakan sebagai kompetensi bidang ya, atau lebih gampangnya yang sesuai dengan jurusan atau formasi yang akan dilamar. Nah, kompetensi teknis ini jumlah soalnya nanti paling banyak di antara semua kompetensi yang diujikan, yaitu 10 sampai 100 soal. Tipe soalnya adalah pilihan ganda dengan jumlah opsi sebanyak 5, kemudian penilaiannya benar salah. Jadi kalau salah poinnya 0, beda dengan kompetensi lain seperti manajerial atau sosiokultural yang semua opsinya ada poinnya atau ada skornya. Passing grade direkomendasikan oleh instansi pembina, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi, dan ditetapkan oleh Panselnas, Panitia Seleksi Nasional. Oke, itu sekilas gambaran awal ya tentang kompetensi teknis. Nah, kemudian pembagiannya untuk guru pedagogik ini berlaku untuk semua formasi keguruan ya, bukan hanya untuk guru kelas atau PGSD, tapi pedagogik ini berlaku untuk seluruh jurusan guru atau seluruh formasi guru yang dibuka pada seleksi P3K tahun ini. Berdasarkan modul dari GTK yang sudah beredar di guru belajar, pedagogik ini dibagi menjadi 7 kegiatan belajar. Yang pertama, teori belajar. Ya, nanti di dalamnya ini ada beberapa macam teori belajar ya. Ada behavioristik, kognitif, konstruktivistik, kemudian ada humanistik, dan bisa ditambah satu lagi, sibernetik. Kemudian yang kedua, karakter peserta didik. Ya, di dalamnya itu ada sosial, budaya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Yang keempat, ada desain pembelajaran. Ya, kalau kita lihat modulnya termasuk di situ model-model pembelajaran, kemudian ada penyusunan perangkat pembelajaran, jenis-jenis indikator, itu semua masuk di sini, desain pembelajaran. Kemudian yang kelima, dasar komunikasi. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, tentang konsep penilaian atau disebut dengan istilah assessment. Nah, ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh ada pengembangan potensi peserta didik.
Ya, jadi ada 7 poin ini yang merupakan materi pedagogik yang harus dikuasai oleh teman-teman yang akan berjuang di seleksi P3K tahun ini. Oke, nah ini pedagogiknya sekali lagi berlaku untuk semua formasi guru. Bukan hanya untuk guru kelas. Lanjut. Nah, untuk guru kelas atau PGSD, profesionalnya yang pertama harus dikuasai tentang PPKN. Di sini ada 5. Kalau kita lihat di modulnya itu terbagi menjadi 5 kegiatan belajar. Yang pertama, konsep dasar PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kemudian yang kedua, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, penerapan hak dan kewajiban serta norma Pancasila. Jadi isinya itu tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, ya, kurang lebih seperti itu. Yang keempat, keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima dan terakhir, keberagaman dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yaitu untuk PPKN-nya. Yang berikutnya ada juga bahasa Indonesianya. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, ragam teks dan satuan bahasa pembentuk teks. Yang kedua, struktur, fungsi, dan kaidah kebahasaan teks fiksi. Yang ketiga, struktur, fungsi, dan kaidah kebahasaan teks non-fiksi. Jadi kalau yang kedua ini tadi fiksi, ini yang non-fiksi. Yang keempat, apresiasi dan kreasi sastra anak. Ya, ini untuk bahasa Indonesianya. Yang berikutnya, untuk pelajaran matematikanya, yang pertama, bilangan asli, cacah, dan bulat. Nah, kalau kita lihat di modulnya ini, di dalamnya itu ada tentang FPB, faktor persekutuan terbesar, dan ada KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Itu termasuk di sini. Kegiatan belajar 1. Yang kedua, tentang pecahan. Yang ketiga, geometri. Yang keempat, pengukuran. Jadi 3 dan 4 ini membahas tentang ya bangun-bangun, bangun ruang, bangun datar. Itu. Yang kelima, statistika dan peluang. Jadi statistik ini ada rata-rata, ada median, kemudian modus, itu semua masuk di sini. Statistik. Yang keenam, kapita selecta matematika. Termasuk di dalamnya di sini tentang soal silogisme. Itu ada ya, masuk di matematika. Jadi ini lumayan banyak. Ada 6. Yang berikutnya dari kelompok IPA. Yang pertama, metode ilmiah, materi dan perubahannya. Yang kedua, gaya dan energi. Di situ termasuk jenis-jenis gaya, kemudian energi potensial, energi kinetik, energi mekanik. Nah, itu semua masuk di sini. Yang ketiga, makhluk hidup dan proses kehidupan. Dan yang keempat, bumi dan alam semesta. Di sini di bumi dan alam semesta itu membahas ada tata surya secara umum, kemudian membahas tentang bumi pada khususnya, kemudian ada benda-benda langit yang lain itu dibahas di sini. Bumi dan alam semesta. Nah, yang berikutnya ada juga dari kelompok IPS atau pelajaran IPS. Yang pertama, manusia, tempat, dan lingkungan. Yang kedua, waktu, perubahan, dan sistem sosial budaya. Yang ketiga, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Yang keempat, dan yang terakhir, fenomena interaksi dalam perkembangan iptek dan masyarakat global. Ini juga cukup luas materinya ya. Ya, jadi itu materi-materi yang harus teman-teman pelajari yang akan berjuang di seleksi P3K tahun ini.
khususnya tadi di kompetensi bidang atau kompetensi profesionalnya ini khusus untuk guru kelas SD ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap semangat, tingkatkan intensitas belajarnya, kemudian jangan lupa untuk berdoa ya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan bisa segera terwujud. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.